Sobat Embun pagi yang terkasih, selamat pagi dan apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan tetap bersuka cita karena kasih Tuhan selalu dan senantiasa ada bersama dengan kita. Saya Maria, pagi ini ingin mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan firman Tuhan dengan tema matematika Tuhan tidak sama dengan matematika manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini kita sering dihadapkan dengan persoalan mahalnya harga kebutuhan pokok, persoalan kesulitan dalam mengatur keuangan rumah tangga, sampai dengan melemahnya rupiah terhadap mata uang asing. Dengan uang yang jumlahnya tidak seberapa, tetapi harus bisa mencukupi semua kebutuhan hidup keluarga kita. Hal itu sering menyulitkan kita. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Matius 19 ayat 26 yang berbunyi demikian. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan bisa menembus batas kemustahilan hitungan matematis manusia. Kita sebagai manusia seringkali dihinggapi rasa khawatir dan takut jika kekurangan. Kita takut tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan naiknya semua harga-harga kebutuhan sehari-hari. Kita khawatir tidak bisa menabung dengan gaji yang kita dapat setiap bulannya. Kita cemas akan masa depan anak kita jika kita merasa tidak punya tabungan yang cukup untuk bisa menyekolahkan anak kita nantinya. Berbagai macam bentuk kekhawatiran dan kecemasan itu membuat kita lupa untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Jika kita sebagai manusia menghitung berdasarkan apa yang terlihat oleh mata, tetapi Tuhan kita mampu bekerja melebihi akal dan kecerdasan manusia. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang kita punya, baik sedikit ataupun banyak. Bersyukur juga atas apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus selalu bersyukur dan harus bisa bersyukur atas segala sesuatu yang kita dapat. Baik itu cukup ataupun tidak, baik itu besar ataupun kecil. Karena dengan bersyukur, maka hati kita tetap bisa merasakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Setelah bersyukur, mari kita berusaha. Berusaha semaksimal mungkin sekemampuan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Walaupun kadang kita juga tidak selalu tahu apa yang harus kita usahakan. Dengan bersyukur dan berdoa saja tidaklah cukup. Harus diimbangi dengan usaha yang cukup sambil terus berserah kepada Tuhan. Kita merendahkan hati dan berlutut minta pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh hanya berdoa saja, memohon berkat dari Tuhan tanpa ada usaha apapun. Karena itu sama saja dengan mencobai Tuhan. Hendaklah dengan penuh keyakinan dan iman yang selalu berharap Tuhan akan bekerja dengan matematika Tuhan yang luar biasa, melampaui akal dan kemampuan manusia. Ketika matematika manusia terasa tidak ada harapan dan tidak mungkin, maka kita dengan penuh keyakinan kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus amini itu dan kita juga harus amini. Karena dengan iman kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Dengan mengamini semua itu artinya kita yakin bahwa tangan Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita terjatuh. Mari kita berdoa.
Bapa yang dalam surga, puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu atas semua hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi kami semua dan seluruh keluarga kami, agar hari-hari kami bisa tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan ada terus di jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Jadi, saudara-saudara, yang perlu kita ingat adalah selalu bersyukur, selalu berusaha, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita harus imani itu dan kita harus amini. Tuhan memberkati kita semua.